Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Indah Nilasari dengan NIM 250201011178 dari kelas MG219 Pasar dan Lembaga Keuangan. Kegagalan sistemik industri asuransi nasional. Sinergi strategis antara konsumen, korporasi, dan otoritas jasa keuangan. Direktur Hukum dan Kepatuhan PT AIA Finansial, Rista Katrini Manurung, dalam sidang doktoralnya di Jakarta menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Beliau menyebut bahwa rangkaian kasus gagal bayar besar seperti Jiwasraya, Asabri, Wana Arta, hingga Bakri Life bukanlah kejadian tunggal, melainkan sebuah kegagalan sistemik industri asuransi. Bayangkan, industri dengan total aset jumbo, di mana data resmi OJK per Juni 2026 mencatat aset industri asuransi nasional menyentuh 1.184,72 triliun. Ternyata menyimpan celah tata kelola yang rapuh. Mengapa kegagalan sistemik ini bisa terjadi, dan apa yang harus dilakukan kita sebagai konsumen oleh perusahaan asuransi serta pemerintah melalui OJK. Peran masyarakat. Selama ini, konsumen cenderung hanya mengandalkan penjelasan lisan dari agen asuransi tanpa melakukan verifikasi mandiri dan membeli produk investasi atau perlindungan hanya berdasarkan janji-janji manis, profit besar, tanpa mau membaca dan memahami isi polis untuk menghindari resiko keuangan di kemudian hari. Sikap yang perlu dimiliki oleh masyarakat yaitu membudayakan membaca dokumen kontrak polis secara teliti sebelum membeli. Yang kedua, melakukan verifikasi mandiri terkait legalitas dan rekam jejak perusahaan asuransi. Selanjutnya, tidak mudah tergiur oleh janji imbal hasil tetap atau fixed return yang tidak masuk akal. Selanjutnya, peran perusahaan asuransi. Dalam industri keuangan, perkembangan inovasi produk dan agresivitas strategi bisnis perjalanan jauh lebih cepat daripada kemampuan aturan hukum dalam mengantisipasi risiko. Banyak perusahaan mengejar target premi jangka pendek dengan meluncurkan produk investasi berbalut asuransi yang menawarkan imbal hasil tetap tinggi dan tidak masuk akal, tanpa menghitung manajemen risiko jangka panjangnya. Data premi asuransi jiwa per Juni 2026 yang tumbuh hingga 94,83 triliun menunjukkan betapa masifnya dana masyarakat yang dikelola. Oleh karena itu, perusahaan asuransi tidak boleh hanya berorientasi pada profit semata. Sikap yang perlu dimiliki oleh perusahaan, yang pertama wajib menerapkan Good Corporate Governance atau GCG secara ketat dan konsisten. Yang kedua, menghentikan praktik investasi berisiko tinggi demi mengejar target premi jangka pendek. Selanjutnya, mengutamakan transparansi informasi produk tanpa menyembunyikan potensi risiko dari nasabah. Yang ketiga, peran pemerintah atau OJK. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memegang kendali yang krusial. OJK dan aparat penegak hukum dituntut memiliki keberanian untuk mengambil langkah yang cepat, tegas, dan menyeluruh. Jika ada perusahaan asuransi yang mulai menunjukkan gejala gagal bayar atau penurunan rasio kecukupan modal, OJK harus segera melakukan intervensi proaktif, memutus potensi kerugian yang lebih besar, serta mengoptimalkan sisa aset untuk mengembalikan kepada nasabah. Jangan menunggu sampai perusahaan tersebut benar-benar hancur dan asetnya habis tak bersisa. Sebagai data pendukung fakta, sepanjang tahun berjalan hingga Juli 2026 saja, OJK telah menjatuhkan ratusan sanksi administratif melalui 48 sanksi peringatan tertulis dan 24 sanksi denda senilai 7,58 miliar khusus terkait pelanggaran perlindungan konsumen, periklanan,
dan transparansi pelaku usaha jasa keuangan. Bahkan, OJK juga menerbitkan regulasi seperti POJK Nomor 32 Tahun 2025 yang memberikan wewenang penuh bagi OJK untuk melakukan gugatan keperdataan demi membela kepentingan pelindungan konsumen. Regulasi preventif seperti ini harus terus diperbarui agar tidak lagi tertinggal oleh kelihayan inovasi produk industri keuangan di lapangan. Kesimpulannya, dari kasus ini, bahwa kegagalan sistemik industri asuransi tidak akan bisa diselesaikan jika kita hanya saling menunjuk ke satu pihak. Ini adalah pekerjaan rumah kolektif kita bersama. Masyarakat harus bertransformasi menjadi konsumen yang cerdas dan teliti membaca kontrak. Perusahaan asuransi wajib berkomitmen pada etika bisnis dan manajemen risiko yang sehat, dan OJK harus konsisten bertindak sebagai pengawas yang proaktif dan penegak hukum yang baik. Jika sinergi ini berjalan, asuransi akan kembali ke fungsi hakikinya, yaitu memberikan perlindungan finansial yang aman bagi individu dan pada jangka panjang, mampu mengubah negara dalam menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat. Data referensi, yaitu artikel utama kasus Jiwasraya hingga Wana Arta disebut kegagalan sistemik industri asuransi. Media asuransi diterbitkan pada Selasa 31 Maret 2026. Yang kedua, data statistik aset dan premi Otoritas Jasa Keuangan, siaran pers rapat Dewan Komisioner bulanan per Juni dan Juli 2026. Yang ketiga, data sanksi dan regulasi perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan, siaran pers stabilitas sektor jasa keuangan, dan PJOK Nomor 38 Tahun 2025 tentang gugatan oleh OJK untuk perlindungan konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih.